Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara di dunia juga memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Sebagian ada yang mirip dengan permainan di Indonesia, sisanya ada yang berbeda. Beberapa di antara permainan tradisional luar negeri itu tercatat di Museum Permainan Indonesia yang didirikan Muhammad Zaini Alif, pendiri komunitas Hong di Dago Pakar, Bandung. Nah, berikut ulasan tentang permainan tradisional dan daerah asalnya di dunia versi Yeni Fakta. Yang pertama, 40/40 Australia. Permainan 40/40 adalah variasi dari permainan petak umpet. Permainan ini dilakukan paling sedikit oleh 4 orang di area besar di luar atau di dalam ruangan. Home base atau tempat awal pencari bisa berupa pohon di taman atau tiang bendera di sekolah. Kala permainan dimulai, pencari akan menutup mata dan menghitung hingga 40 dan mulai mencari pemain lain yang bersembunyi. Jika pencari menemukan pemain lain, ia harus berlari ke home base dan berteriak 40/40 sambil menyebutkan nama pemain dan lokasi yang ditemukannya. Namun, jika pemain lain lebih dahulu sampai di home base, ia dapat berteriak 40/40, saya menyelamatkan diri sendiri. Semua pemain harus mencoba untuk kembali ke home base. Jika orang terakhir bisa berteriak 40/40, semua selamat. Bila sudah demikian, permainan dapat dilakukan kembali dengan pemain bergiliran sebagai pencari dan dapat disudahi bila semua pemain yang bersembunyi tertangkap atau berhasil menyelamatkan diri. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua, Tangram, China. Di China, permainan Tangram ini dikenal dengan sebutan Chi Chao atau puzzle Cina. Permainan ini merupakan potongan ragam bentuk padat dan dapat diatur ulang menjadi berbagai desain berbeda. Potongan-potongan itu dapat berupa sudut lancip, segi empat, ataupun lingkaran. Permainan ini memiliki manfaat melatih otak untuk berkreasi dengan menyusun kembali potongan puzzle dan menciptakan banyak variasi bentuk atau figurasi baru. Yang ketiga, Telefonul Farafir, Romania. Di Romania, permainan ini merupakan salah satu yang paling favorit dimainkan pada era 60-an hingga 80-an. Biasanya, permainan ini dimainkan di luar rumah, taman, kelas olahraga, atau saat waktu istirahat di sekolah. Untuk memainkannya, pertama-tama para pemain harus membuat lingkaran dan minimal diikuti oleh 3 orang. Semakin banyak pemain akan membuat permainan ini semakin seru. Anak pertama harus membisikkan kata di telinga anak berikutnya dan anak kedua mengulangi kata tersebut kepada anak ketiga. Permainan berlangsung hingga pemain di posisi terakhir meneriakkan kata yang sudah disampaikan secara berantai itu. Selain menggunakan kata-kata, tingkat kerumitan permainan ini dapat diubah dengan membisikkan sebuah kalimat. Aakap, Afghanistan. Permainan aakap atau elang dilakukan dengan cara: pertama, seorang anak berperan sebagai elang dan duduk di atas batu. Anak-anak lain akan berperan sebagai merpati, berdiri di atas tanah atau area yang aman. Anak-anak kemudian meninggalkan daerah aman dan berpura-pura mematuk tanah untuk mencari makan. Sementara anak yang berperan sebagai elang meninggalkan batu dan mulai mengejar para merpati. Jika berhasil menyentuh, seorang anak harus keluar dari permainan. Permainan ini berlangsung hingga merpati terakhir keluar. Dan selama permainan, pemain harus mengangkat salah satu kaki mereka sehingga benar-benar berperan sebagai burung. Yang kelima, Lobo Esta, Argentina. Permainan Lobo Esta merupakan permainan yang terinspirasi dari dongeng si kerudung merah, dalam arti bahwa serigala menyamar sebagai manusia dan mencoba untuk menangkap anak-anak yang sedang bermain di hutan.
Idealnya, permainan ini dimainkan di ruang kosong yang besar di mana anak-anak dapat berlarian dengan bebas. Satu anak dipilih sebagai serigala dan bersembunyi di suatu tempat atau berdiri di sudut maksud kami, sebagai rumahnya. Sementara anak-anak lain mulai bernyanyi dan menanyakan apakah serigala ada. Lalu, serigala menjawab sambil mulai mengenakan kostum. Tanya jawab akan dilakukan untuk setiap pakaian sampai serigala telah berpakaian lengkap. Ketika serigala telah berpakaian lengkap, maka ia siap keluar dan mengejar anak-anak. Yang keenam, Bilboquet, Prancis. Permainan ini telah populer di Eropa sejak abad ke-16 sampai dengan 18. Mainan ini terdiri dari bola yang melekat pada tali dan kemudian direkatkan pada sebuah pegangan bermangkuk. Tujuan permainan ini adalah mengayunkan bola ke udara, maksud kami mengayunkan bola ke udara lalu mengusahakan agar mendarat di mangkuk itu. Untuk memainkan ini diperlukan latihan dan koordinasi antara mata dan tangan yang baik untuk dapat mengayunkan bola secara tepat. Di negara asalnya, permainan ini cukup populer di berbagai kalangan. Bahkan Raja Prancis Henry II menyukainya. Dalam beberapa kesempatan khusus, permainan ini dimainkan dengan material tertentu seperti kayu atau gading. Selain Prancis, Bilboquet juga dimainkan di Yunani dan Romawi kuno. Mainan itu bahkan berkembang hingga ke Meksiko dan Amerika Selatan yang kemudian disebut sebagai Balero. Yang ketujuh, Hakan Tuncer, Turki. Hakan Tuncer adalah permainan tradisional yang berasal dari Turki. Permainan ini sama seperti yang ada di tanah air disebut dengan main kelereng atau gundu. Model atau cara permainan sampai medianya juga masih sama seperti di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kelereng yang terbuat dari bola kaca. Hanya saja, jika di Indonesia para pemainnya menggambarkan lingkaran sebagai batas untuk meletakkan kelereng. Di Turki, tidak menggunakan lingkaran melainkan segitiga. Para pemain harus berusaha menyingkirkan kelereng lawan keluar dari garis batas segitiga tersebut. Yang kedelapan, Kabaddi, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Kabaddi adalah permainan tradisional dari India yang mirip dengan gobak sodor yang ada di tanah air. Di India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan sendiri, kabarnya kabaddi sudah dimainkan sejak 4.000 tahun yang lalu sebagai bentuk hiburan rakyat yang cukup populer di masanya. Sayangnya, sekarang sudah tidak begitu sering dimainkan lagi. Walau dikatakan hampir sama seperti di Indonesia, namun cara memainkan kabaddi sedikit ekstrim karena harus dilakukan dengan cara bergulat dan saling dorong untuk mempertahankan daerahnya. Setiap tim akan mengirimkan perwakilan mereka satu orang untuk menyerang ke daerah lawan dan pihak lawan akan berusaha menghentikannya. Yang kesembilan, Gostra, Republik Malta. Gostra adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari Republik Malta. Permainan ini seperti dengan panjat pinang yang ada di Indonesia. Di Republik Malta, Gostra selalu dilakukan pada hari Minggu terakhir pada bulan Agustus. Sejarahnya, Gostra dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Santa Joseph dan Santa Julian. Gostra, Republik Malta untuk memainkannya, para pemuda atau laki-laki yang berani harus bersaing memperebutkan bendera yang diletakkan di puncak tiang. Hanya saja, jika di Indonesia tiangnya akan dipasang vertikal, di Republik Malta tiangnya dipasang dengan kemiringan 45 derajat. Persamaannya dengan panjat pinang, tiang Gostra juga diberi pelumas agar menyulitkan siapa saja yang memanjatnya. Yang ke-10, Hopscotch, ada di beberapa negara di Eropa. Tentunya kamu akan mengetahui bagaimana cara memainkan permainan yang disebut engklek, bukan? Ternyata di beberapa negara Eropa ada permainan serupa yang dimainkan hopscotch. Permainan ini sama persis dengan yang ada di tanah air, mulai dari pola permainannya sampai dengan bentuk dari bagan yang dimainkan. Sama seperti di Indonesia, pemain hopscotch dapat menggunakan batu, pecahan pot, atau apapun yang dipilih yang dipipih dan berat sebagai media lemparan. Setelah melemparkan media, maka pemain dapat melompati beberapa bagan kotak yang telah digambarkan. Yang ke-11, Jimena Bocuero, Kolombia. Tentunya banyak orang yang menyukai jenis permainan satu ini, yaitu lompat tali. Permainan tradisional tersebut ternyata juga ada di Kolombia yang dinamakan Jimena Bocuero.
Kenapa bukan baku hantam saja sekalian? Caranya dan media yang digunakan yaitu melompati tali dengan ketinggian berbeda-beda dan menggunakan rangkaian karet yang disusun menjadi sebuah tali panjang. Jimena Bakuero harus dimainkan minimal 3 orang, yang mana 1 orang sebagai peloncat tali dan 2 yang memegang ujung setiap tali. Ketinggian dimulai dari sebatas lutut, pinggang, dada sampai dengan level tertinggi yaitu di atas kepala yang disebut heaven. Demikianlah ulasan tentang permainan tradisional dan daerah asalnya di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.